Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat ini tentu kita bisa melaksanakan segala aktivitas keseharian kita. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian segala umatnya yang insya Allah kita berusaha untuk patuh taat kepada ajarannya. Perkenankan, nama saya Edi Setiadi, saya guru SMA Negeri 1 Cineru, Kabupaten Kuningan, dan sudah mengabdi selama 22 tahun. Saya mengajar mata pelajaran PKN. Saya juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Satgas COVID-19 di sekolah dan sebagai Ketua Koperasi di sekolah ini. Visi misi SMA Negeri 1 Cineru yang pertama adalah visi sekolah, yaitu berpengetahuan dan berkepribadian. Yang kedua, misi sekolah. Yang pertama, terciptanya situasi belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, terciptanya hasil lulusan yang tuntas kurikulum. Yang keempat, meningkatkan aktivitas siswa yang terarah dan mampu berkiprah di masyarakat. Yang kelima, terwujudnya sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, dan sebagai sumber moral kepribadian. Yang terakhir, yaitu meningkatkan nilai-nilai kehidupan warga sekolah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, visi yaitu terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, atau dengan kata lain yaitu nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Misi yang pertama adalah membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Misi yang kedua yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, sekolah juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara. Misi yang ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui penempatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, sekolah sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, dan wirausaha juara. Dan terakhir yaitu misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara. Masalah tersebut yang pernah saya dan solusi menyelesaikannya yaitu karakter peserta didik yang beragam. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru yaitu keberagaman karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut saya kesulitan untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang peserta didik yang suka mencari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering mengacungkan tangan hanya sekedar ingin diperhatikan. Namun ada juga sebagian peserta didik yang tulus belajar dan aktif dalam pembelajaran. Hal lainnya lagi, ada seorang peserta didik yang termasuk ke dalam tipe introvert
dan cenderung sendirian meskipun sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sejawatnya. Kemudian ada juga tipe peserta didik yang teramat sangat mengagungkan beban, sangat menanggung beban sehingga suka mengantuk di kelas dan hanya bangun ketika dipanggil namanya. Semua karakteristik ini harus bisa dipahami satu persatu oleh sang guru. Namun di saat yang sama saya tentu tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut. Ada kelas lain yang harus diajar sehingga proses pendalaman pada ragam karakteristik yang ada memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebab hal ini akan berkaitan dengan penentuan pemberian sikap guru pada jenis karakteristik peserta didik yang demikian. Solusinya harus lebih kreatif dan inovatif serta memiliki kompetensi yang baik. Untuk meningkatkan kompetensi, saya sebagai guru bisa terus belajar dan mengikuti pelatihan. Untuk mengalihkan fokus peserta didik hingga hanya pada saya saja, saya mencoba membuat metode pembelajaran berdasarkan para pakar pendidikan maupun melakukan modifikasi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misal dengan membuat video tentang pembelajaran yang menggunakan beragam warna menarik. Bisa juga dengan penggunaan gambar dalam bentuk poster maupun flyer. Bahkan menggunakan media belajar hasil karya tangan sendiri. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.